1999. Alamat Dusun Sukorejo, RT 1, RW 7, Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Talibin Karangsono, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsono, Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pengalaman organisasi 2015 sampai 2017, Islamic Dance Community Tari Saman SMAN Blitar 1. 2015 sampai 2017, Ketua Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Karangsono. 2017 sampai 2019, Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Kanigoro. 2019 sampai 2020, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Ilmu Sosial IAIN Tulungagung. 2019 sampai sekarang, Wakil Sekretaris 1 Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar. Prestasi 2018 IP terbaik jurusan Tadris IPS Master Ganjil 2017 sampai 2018. 2018 IP terbaik jurusan Tadris IPS Master Genap 2017-2018. 2019 juara 2 esai setari sarjana Kediri. 2019 final lomba karya tulis ilmiah IAIN Tulungagung. 2019 Award beasiswa harian Kompas dan Avian Brand. 2019 beasiswa prestasi IAIN Tulungagung. 2019 IP terbaik jurusan Tadris IPS Semester Genap 2018-2019. 2021 medali perunggu Olimpiade Indonesia bidang geografi. Untuk yang selanjutnya, ketentuan final. Yang pertama, finalis harus mempersiapkan jaringan untuk memperoleh jaringan yang lebih baik guna untuk technical meeting pada saat finalisasi dan presentasi LKTI dengan tepat waktu. Untuk yang kedua, pakaian peserta finalis belum besar, memakai seragam sekolah putih abu-abu. Yang ketiga, para finalis mempersiapkan alat peraga Microsoft PowerPoint dan instrumen pendukung karya tulis yang dibuat baik produk, software maupun aplikasi yang lainnya. Yang keempat, wakil presentasi terdiri dari dua sesi yaitu A. Presentasi full paper dan poster selama 10 menit. B. Tanya jawab selama 10 menit. Yang kelima, tim keeper mengawasi jalannya presentasi. A. Alarm 1 tanda presentasi dimulai. B. Alarm 2 tanda masuki tanya jawab. C. Alarm 3 tanda presentasi berakhir. Yang keenam, peserta yang melebihi waktu presentasi akan dipotong oleh MC. Ketujuh, tata urutan tampil akan ditentukan dengan mencabut slot pada saat technical meeting. Yang kedelapan, peserta diharapkan tenang dalam mengikuti jalannya presentasi. Yang kesembilan, peserta mengikuti jalannya acara mulai dari awal hingga akhir. Dan yang ke-10, putusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, kriteria penilaian. 1. Penyajian. A. Sistematika penyajian dan isi dengan bobot 20. B. Kreativitas media atau alat peraga dan poster yang digunakan dalam bobot 20 dengan bobot 25. C. Penggunaan ragam bahasa dengan bobot 20. D. Cara dan ketika presentasi dengan bobot 25. E. Ketepatan waktu dengan bobot 20. Yang kedua, diskusi. A. Tingkat penguasaan atau pemahaman gagasan dengan bobot 50. B. Ketepatan dan kecepatan menjawab dengan bobot 35.
C. Cara dan sikap dalam menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan bobot 30. Yang ketiga, performa. Penampilan finalis ketika presentasi dengan bobot 25. Total nilai 250. Yang kedua, kriteria penilaian. 1. Kesesuaian dengan tema dengan bobot 20. 2. Desain dan visualisasi. A. Kreativitas. B. Keunikan karya. C. Kesinkronan warna poster dengan bobot 30. Yang ketiga, komunikatif, informatif, dan edukatif dengan bobot 25. Total nilai 100. Terima kasih, saya serahkan kembali pada moderator. Terima kasih kepada saudari Rina. Langsung saja untuk finalis presentasi pertama, yaitu dari Man 3 Kediri. Apakah saudara siap? Apakah suara kami terdengar? Ya, sudah. Baik, untuk estimasi waktu 20 menit yang terdiri 10 menit full paper dan poster, kemudian 10 menit digunakan untuk tanya jawab. Kak. Untuk sesinya bisa sekarang. Iya. Baik, apakah siap? Belum, Pak. Siap, Kak. Baik, presentasi bisa dimulai, saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya para dewan juri. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Man 3 Kediri dengan saya Novel Ainul Yakin dan saya Dafa Yusuf Hardani dan saya Akbar Imin Syaputra ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul penerapan konsep Sustainable Energy Era Society 5.0 Indonesia bebas mental pollution. Kita mulai presentasi ini dari latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu antara lain kondisi penduduk Indonesia yang semakin meningkat. Ini akan terus meningkat setiap tahunnya dan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat Indonesia dari semakin bertambahnya masyarakat Indonesia timbal rumah tangga juga akan semakin meningkat. Jika dibiarkan terus menerus, polusi lingkungan juga akan semakin buruk. Polusi lingkungan yang sedang marak di Indonesia saat ini yaitu polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan polusi air yang disebabkan oleh tumpukan sampah di perairan. Maka dari itu, kami mengusung konsep Environmental Sustainable Energy Network sebagai solusi permasalahan lingkungan. Konsep Environmental Sustainable Energy Network merupakan konsep integrasi yang mengolah sumber daya alam yang tidak dapat berdaya guna menjadi sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi listrik terbarukan. Dari konsep tersebut, Indonesia akan menuju era Society 5.0. Mengapa demikian? Karena ini mempersiapkan Indonesia untuk menuju era Society 5.0. Lalu, apa sih era Society 5.0 itu? Era Society 5.0 merupakan era di mana semua adalah bagian dari kehidupan. Seperti contoh, semakin canggihnya teknologi robotik. Selanjutnya yaitu masalah dan tujuan. Apakah kalian tahu bagaimana pengaruh sustainable energy ini terhadap pencemaran lingkungan? Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh sustainable energy network terhadap pencemaran lingkungan. Nah, pastinya kalian
Ya kalian bagaimana sih cara kerja sustainable energy di sini? Kami akan menjelaskan cara kerja konsep sustainable energy network. Apakah ada sih hubungan antara konsep ini dengan era society 5.0? Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang adanya hubungan antara konsep sustainable energy network dengan era society. Selanjutnya yaitu teori konsep Environmental Sustainable Energy Network, yaitu sebuah konsep terintegrasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, di mana dalam proses tersebut juga akan didapatkan energi berupa energi listrik dan bahan bakar biodiesel. Nah, konsep ini bermula dari sampah-sampah dari masyarakat yang akan menghasilkan LED. Dari LED tersebut akan melalui 3 tahap proses, yaitu pertama proses fisika, proses kimia, dan juga proses biologi. LED akan melalui proses pertama dengan menggunakan filter sand yang berguna untuk menyaring sisa-sisa sampah yang masih tersisa. Selanjutnya, air tersebut akan melalui proses kimia dengan cara menggunakan kolam untuk melalui proses mikrokoagulan yang bertujuan untuk mengurangi kekeruhan air. Dari dua proses tersebut akan dihasilkannya air bersih namun masih mengandung bahan kimia. Selanjutnya, air tersebut akan melalui proses biologi dengan menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan cara mikroalgae yang dapat menghasilkan air bersih yang aman bagi lingkungan, serta biodiesel, yaitu energi yang terbarukan. Dan dapat menggunakan teknik IRR yang dapat menghasilkan air bersih yang aman bagi lingkungan, serta dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang kami menggunakan deskripsi kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif menggunakan teknik antara lain mengumpulkan data dari naskah wawancara, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang cukup akurat. Subjek penelitian. Subjek kali ini menggunakan TPST Sekoto, yaitu TPST Sekoto. Teknik pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Dan ketiga, tabulasi. Dan yang keempat, analisis data. Observasi disebut juga pengamatan atau proses yang tersusun dan berbagai pengamatan dan ingatan. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Diadakan secara terpemimpin dengan panduan umum wawancara. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Analisis data adalah proses penyederhanaan data yang bentuk dengan dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diimplementasikan agar informasi menjadi lebih jelas dan eksplisit. Baiklah, kita selanjutnya masuk ke pembahasan. Dari hasil penelitian kami di TPS Sekoto, Kabupaten Kediri, kami menemukan beberapa keunggulan di TPS Sekoto. Salah satunya yaitu pengolahan island yang mulai menerapkan prinsip Environmental Sustainable Energy Network. Lalu, di mana sih proses pengolahan island itu? Proses tersebut dimulai dari sampah yang dikumpulkan dari masyarakat Kabupaten Kediri. Setelah sampah terkumpul di TPS Sekoto, maka terjadi pemilahan sampah yang dapat didaur ulang oleh penduduk sekitar. Sampah-sampah tersebut antara lain sampah plastik, sampah kaleng, sampah besi, dan lain sebagainya. Jika sudah terjadi pemilihan sampah akan dibiarkan dan lama akan muncul air lindi. Dari air lindi tersebut akan diproses tiga tahapan. Tahap pertama, yang kedua tahap kimia, dan yang ketiga tahap biologi. Tahap fisika menggunakan alat yang dinamakan filter. Tahap ini berguna untuk menyaring dari sampah-sampah. Jika air lindi sudah terpisah dari sampah, maka akan dimasukkan ke dalam proses kedua, yaitu proses kimia. Proses kimia menggunakan teknik mikrokoagulan. Mikrokoagulan merupakan teknik di mana mengendapkan air lindi untuk memisahkan kotoran-kotoran yang tersisa dan berguna untuk kekeruhan air lindi. Setelah kekeruhan air lindi berkurang, akan dilanjutkan ke proses biologi. Proses biologi ini menggunakan teknik penyerapan. Proses ini menggunakan
dia tanaman-tanaman yang ditanam di kolam penyerapan. Setelah air ini dalam keadaan aman dan siap dibuang ke lingkungan, maka akan digunakan ke tahap penghijauan ladang. Proses konsep ini sedikit berbeda dengan konsep awal kami, dikarenakan hasil dari penelitian TPS Foto belum dapat diolah menjadi energi terbarukan dan hanya dibuang ke dalam lingkungan. Namun proses ini cukup efektif mengurangi pencemaran lingkungan. Berikut kami tampilkan gambar-gambar yang kami potret dari penelitian TPS Foto. Gambar pertama yaitu filter yang mana digunakan untuk proses fisikal. Yang kedua gambar kolam mikro dalam proses kimia, dan yang ketiga adalah kolam penyerapan yang digunakan dalam proses biologi. Oke, berarti yang kita tahu, yang kita lihat bersama ini adalah proposal yang kami buat. Di situ terdapat gambar penerapan konsep environmental sustainable energy network di TPS Foto. Dalam gambarnya kegunaan antara lain keunggulan antara lain lingkungan yang bersih. Yang kedua bebas limbah. Yang ketiga berkelanjutan. Dari ketiga keunggulan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep ini dapat menunjang menuju Indonesia Society 5.0. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab pada Dewan ini saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bagus ya presentasi untuk Mas Naufal dan the group ya. Oke, Mas Naufal. Yang saya ketahui ini kan ada kaitannya dengan ketahanan lingkungan ya. Kaitannya dengan 550. Yang ingin saya tanyakan, Mas Naufal dan kelompok di sini sebagai peneliti atau observan ya. Yang ingin saya ketahui, siapa saja sih yang diwawancarai selain petugas harian PSKT di situ? Bisakah dijelaskan ada berapa subjek penelitian yang ada dalam penelitian Mas Naufal ya? Kemudian intinya siapa saja selain petugas harian PSKT, adakah ketua atau orang lain sebagai triangulasi karena triangulasi itu juga ada triangulasi sumber dan triangulasi SF ya. Tahu nggak arti dari triangulasi itu sebenarnya? Apa coba jelaskan tentang triangulasi itu sendiri. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami jawab. Dalam proses kami hanya menemukan seseorang yang dapat diwawancara yaitu petugas jaga malam di TPS tersebut. Namun petugas tersebut dapat mengetahui proses dan langkah dalam pengolahan air lindi. Dan pasti triangulasi itu merupakan cara untuk mendapat informasi dari berbagai sumber mendapatkan yang sama. Triangulasi kami berasal dari internet dan jurnal-jurnal yang sudah kami dapatkan. Dan juga observasi dari lingkungan sekitar. Oke, gini ya. Terima kasih ya Mas Naufal dan teman-teman. Memang ada beberapa sumber data ya, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah partisipan atau responden atau informan yang kita teliti dengan memberikan wawancara. Tetapi suatu penelitian yang baik atau yang terukur adalah harus melakukan observasi terlebih dahulu. Bagaimana kondisi yang ada di sana? Jika kalian tadi sudah melakukan opsi, berarti kalian sudah bisa mengamati. Alangkah lebih baik bahwa penelitian juga harus didukung. Ada berapa responden yang harus diwawancarai. Setidaknya itu bisa kalau tadi bahwa seharusnya data yang tidak berubah atau yang dinamakan saturated data. In English saturated data means will not changes anymore. So it's a fixed data.
kadet karena dia paham dari sini jadi sudah adalah data yang sudah tidak berubah. Kemudian tadi Mas Noval dan teman-teman bilang bahwa kalian itu memperoleh dari salah satu petugas harian yang tahu tentang semua proses yang ada di sana. Bagus. Maksud saya lebih baiknya penelitian kalian triangulasi atau didiskusikan dengan orang yang tahu dan paham tentang penelitian yang terkait dengan pengolahan air lindi. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan lagi ya. Ini konfirmasi saja istilahnya. Apakah kelebihan dari penelitian ini jika dari data awal yang kalian dapatkan tadi ada beberapa jenis air, kemudian bagaimana proses kedua dan ketiga sampai keempat yang akhirnya air lindi itu bisa dipakai untuk mengairi tanaman yang ada di sekitar masyarakat. Meskipun dalam kenyataan hasil dari kalian itu belum secara maksimal, itu di kesimpulan kalian ya. Di kesimpulan kalian, membaca. Jadi manfaat secara real untuk masyarakat itu belum tersebutkan di situ. Kalau tadi untuk pengairan, tapi di sini pengairan yang bagaimana? Apakah memang untuk tanaman yang di mana itu setidaknya tolong dijelaskan. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami jawab. Keunggulan konsep kami dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian sebelumnya hanya merancang konsep dan kami akan mencoba mengaplikasikan konsep tersebut ke dalam kehidupan masyarakat dan ke dalam pengolahan air lindi. Nah, untuk penghijauan tadi, air lindi yang sudah dilakukan ke dalam proses-proses dalam tahapan-tahapan akan dialirkan ke ladang di samping TPS Sepoto. Ladang tersebut berukuran sekitar 5 hektar atau kurang lebih 5 hektar yang berisi tanaman-tanaman seperti jagung dan lain sebagainya. Ladang tersebut memang dimiliki TPS Sepoto. Seperti itu. Oke. Berarti TPS Sepoto juga ada di sekitar. Jadi secara tidak langsung air limbah itu tadi bisa dimanfaatkan sendiri oleh PSKT Sepoto ya. Jadi masih hanya untuk PSKT Sepoto, tetapi belum menjadi konsumsi untuk masyarakatnya. Begitu kan jawabannya? Terima kasih. Kemudian tadi ada Mas Dwi dengar bahwa kalian memang menentukan konsep yang ingin Mas Dwi tanyakan kepada kalian langkah-langkah nyata yang bisa kalian terapkan nantinya untuk masyarakat karena kalian is a candidate of young generation atau milenial 5.0 ya. Nah, setidaknya apa sih? Karena kalian itu calon, kan ini kan LKTI, peneliti ya. Kalian itu kan calon peneliti meskipun kalian sudah di awal sudah menjadi peneliti. Yang ingin ditanyakan di sini, apa sih konsep-konsep yang bisa kalian kerjakan nanti atau kalian sosialisasikan pada masyarakat umum sehingga hasil dari kalian ini bisa applicable. Gitu loh. Applicable terhadap masyarakat. Apa yang kalian lakukan untuk di langkah awal? Memang kalian ini masih menjadi peneliti awal. Tetapi yang ingin ditanyakan, bagaimana langkah yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk berikutnya. Terima kasih. Langkah-langkah yang akan kami lakukan sehingga konsep tersebut dapat teraplikasikan ke kehidupan masyarakat, yaitu bekerjasama dengan TPS Sepoto dan TPS lainnya untuk menerapkan konsep Environmental Sustainable Energy Network, di mana konsep tersebut dapat di mana pengolahan air lindi dapat digunakan untuk energi terbarukan. Oke, berarti ada langkah nyata ya. Dan saya harap ini tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar karena juara perlombaan, tetapi setidaknya MAN 3 Kediri karena juga menjadi salah satu MAN yang cukup fenomenal ya. Jadi ini pasti harusnya ada istilahnya pengabdian pada masyarakat, jadi ada pendampingan pada masyarakat yang tadi juga disebutkan di situ. Masyarakat juga masih membuang sampah-sampah yang ada di parit-parit sehingga juga menambah
air lindi menjadi semakin kotor. Ya, jadi begini, ini saran aja dari saya, salam tujuh, tidak hanya sekedar mengajar SKT, tapi kalian sebagai generasi muda juga bisa mempersuasi bagaimana merubah atau sedikitnya bisa memberitahu atau mindset dari masyarakat ini karena hal ini memang tidak bisa langsung dilakukan. Setidaknya masyarakat diberikan suatu kesadaran bahwa membuang sampah di Parar ini juga semakin mempersulit pengelolaan air lindi. Dan bagaimana nantinya ini kalian juga bisa bekerjasama dengan pemerintah desa maupun istilahnya bumdes yang ada di sana, mungkin dan juga mungkin Pak Darwis dan ya Karang Taruna dan yang lainnya untuk menggerakkan tersebut. Terima kasih. Masih ada cukup waktu atau bagaimana panitia? Ataukah saya masih bisa melanjutkan tanya jawab atau sudah cukup atau bagaimana? Tolong informasinya. Masih 2 menit. Oke, 2 menit ya. Kalau kalian sendiri setelah lulus, kalian berapa sih sekarang? Saya kelas 11, Noval kelas 11 dan kelas 10. Oke, berarti kelas 11 dan kelas 10. Oke ya, yang Miss Dwi inginkan beri ini interest kalian karena penelitian ini tuh bagus ya, tapi belum tertas secara maksimal mungkin karena memang hanya ditujukan pada saat LKTI atau sebenarnya sudah dilakukan, sudah diinisiasi atau kata lainnya udah di awal diinisiasi ya, diinisiasi tapi alangkah baiknya kalau penelitian kalian ini dilanjutkan untuk merangkul masyarakat atau permasalahan yang terkait dengan limbah yang ada di sana, karena memang ini tidak mudah. Penyediaan bahannya akan bagaimana? Jika kalian memang akan kerjasama dengan SKT, penyediaan bahan apakah akan dipenuhi oleh PSKT ataukah masyarakat juga akan dilibatkan dengan modal berupa barang atau bagaimana, atau berupa orang-orang yang Maaf, jauh waktunya. Oke, ya udahlah, itu nanti kalian tambahkan ya di situ ya, supaya penelitian ini menjadi lebih statis. Terima kasih. Terima kasih teman-teman juri dan peserta dari Mata Diri. Selanjutnya presentasi dari SMA NU 1 Gresik. Untuk finalis, apakah sudah siap? Siap Kak. Silakan share screen terlebih dahulu. Oke, presentasi sudah dimulai dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Sosiologi 2021, kepada yang terhormat panitia dan para finalis Sosiologi 2021. Perkenalkan kami dari tim SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik. Saya Rahma Fitriana, Novia Rahma Abina, saya Muhammad Rizky Amin akan mempresentasikan karya kami dengan alat peraga poster dengan judul pemanfaatan media sosial dalam karya pada materi saat pandemi COVID-19. Yang melatar belakangi karya kami adalah kurangnya minat remaja masa kini untuk melestarikan makanan khas daerah khususnya nasi.
Pada masa sekarang ini pembelajaran lebih baik karena modern yang cenderung instan sehingga makanan tradisional kurang diminati. Di sekolah, terutama sekolah anak atas, siswa dapat mendapatkan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini tergolong mata pelajaran umum yang baru dalam kurikulum 2013. Dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan, salah satu materi yang diikuti ajarkan adalah pengelolaan makanan khas daerah. Melalui pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, siswa dapat membuat makanan khas daerah, khususnya nasi, dan mempromosikannya melalui media sosial. Di masa pandemi saat ini, membuat kita terbatas berinteraksi dengan orang lain. Media sosial yang efektif adalah bagi peserta didik dalam pengaplikasian pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, yakni sebagai media promosi dan juga sebagai salah satu sumber makanan khas daerah, terutama khas Gresik. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah bagaimana manfaat media sosial pembelajaran prakarya dalam materi pengelolaan makanan khas daerah saat pandemi COVID-19. Kedua, bagaimana strategi dan pengelolaan makanan khas Gresik dalam pembelajaran prakarya masa pandemi. Adapun tujuan penelitian ini ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana manfaat media sosial dalam pembelajaran prakarya dan pengelolaan saat pandemi COVID-19. Kedua, strategi peningkatan pengelolaan dalam pembelajaran prakarya di masa pandemi. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisa potensi strategi pengelolaan naskah dalam pembelajaran prakarya di masa pandemi. Kedua, menggambarkan konsep pembelajaran prakarya pada materi pengelolaan naskah di masa pandemi. Adapun manfaat penelitian ini satu memberikan informasi mengenai bagaimana manfaat media sosial dalam pembelajaran prakarya, materi pengelolaan makanan khas saat pandemi COVID-19. Kedua, menyampaikan strategi peningkatan pengelolaan makanan khas dalam pembelajaran prakarya di masa pandemi. Ketiga, memperoleh hasil analisa potensi strategi peningkatan pengelolaan makanan khas dalam pembelajaran prakarya di masa pandemi. Keempat, mengetahui konsep pembelajaran prakarya pada materi pengelolaan makanan khas di masa pandemi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini kami menggunakan metode penelitian deskriptif. Untuk metode Belanda kami menggunakan metode kualitatif karena kami menggambarkan dan menjelaskan bagaimana para siswa SMA atau ulama satu Gresik mengaplikasikan pembelajaran prakarya materi makanan Gresik dan kami juga menggunakan metode studi pustaka. Kami mencari dan mencari data literatur dari berbagai sumber tentang hubungan medsos dengan pembelajaran prakarya. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober 2021 di kebun SMA Nahdlatul Ulama Gresik. Kami melakukan prosedur dan pengambilan data dari wawancara kuesioner. Di sini wawancara dilakukan pada guru pengajar prakarya dan kuesioner diberikan kepada para peserta didik kelas 12 karena mereka mendapatkan materi mengenai prakarya. Berikut adalah daftar pertanyaan yang kami berikan kepada para peserta didik SMA 1 Gresik. Pertanyaan yang diberikan kepada para peserta didik terkait dari pengelolaan makanan daerah pembelajaran prakarya. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, kita membuat kuesioner
berupa peserta didik terhadap makanan khas Gresik. Kemudian dibagi kepada 100 peserta didik SMA Darul 1 Gresik dari kelas 12. Dari hasil pengisian dapat disampaikan bahwa sebagian peserta didik bahkan banyak yang tahu tentang makanan khas Gresik. Dan salah satu referensi pengetahuan mereka berasal dari media sosial. Next. Berikut adalah makanan khas daerah Gresik dan dibuat kemudian diperjualkan secara offline maupun dapat diketahui bahwa mayoritas peserta menjual khas makanan yang mereka mencari sekitar 50% dibandingkan cara online yang masih sekitar 50% dari hasil tes menunjukkan bahwa peserta manfaat sosial penjualan secara online. Walaupun penjualan offline masih meningkat lebih tinggi daripada penjualan online. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disebutkan. Yang pertama pemanfaatan peserta didik SMA Darul 1 Gresik dalam pembelajaran prakarya memiliki peran yang cukup besar dalam pengetahuan siswa terhadap makanan khas Gresik. Yang kedua, strategi dalam peningkatan pengolahan makanan khas Gresik dapat meningkatkan penjualan atau promosi yang sebesar dilakukan secara online jadi online dengan menggunakan media sosial yang ada. Apalagi masa pandemi COVID-19 yang saat ini semua masyarakat mengalami pola dari offline jadi online. Berikut adalah studi yang berbeda kami. Sekian presentasi dari kami. Ada saran dan pertanyaan dari Ibu, persilakan. Terima kasih untuk presentasi. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab kepada Dewan Juri, dipersilakan. Baik, untuk SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik, pertama saya ingin tanya, ini kan media sosial ya tadi. Nah itu platform media sosial apa saja yang digunakan dalam penelitian ini? Platform yang digunakan dalam penelitian ini bisa sebagai Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Dalam aplikasi tersebut, peserta didik memanfaatkan dengan mempromosikan hasil makanan khas daerah yang mereka buat dengan membagikan seperti postingan tentang makanan tersebut dan dikasih caption itu memberikan informasi apa sih yang dibuat dari daerah mana seperti itu. Ya. Selanjutnya saya ingin tanya ya. Alurnya bagaimana? Maksudnya ini kan siswanya membuat makanan khas daerah Gresik. Nah, kemudian mereka mempostingnya sendiri, kemudian itu dilakukan secara per individu gitu bersiswa atau kelompok atau bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Alurnya adalah saat guru menugaskan peserta didik dalam materi pengolahan makanan khas daerah, yaitu dengan kelompok di mana mereka membuat makanan khas daerah kemudian dipromosikan di media sosial yang ada atau platform yang ada. Itu. Ya. Terus kemudian ini saya tanya untuk wawancara memang hanya ditujukan untuk guru atau pengajar prakarya saja atau siswanya atau juga siswanya juga informannya juga. Kami tujukan kepada hanya guru karena peserta didik tidak mendapatkan informasi pada pembelajaran prakarya.
Saya akan menambah jawabannya bahwa memberikan materi pengolahan dasar siswa, kemudian siswa informasi tersebut dan mencari referensi lain media sosial. Ini kan penelitian kalian deskriptif kan? Mengapa tidak dicoba saja wawancaranya ke siswanya kan juga? Berarti kan data yang diperoleh dari siswa itu hanya dari kuesioner gitu kan? Kalau ada wawancara mungkin kan bisa menggali lebih mendalam. Ada dua wawancara. Pembelajaran prakarya di mana guru akan diwawancara tentang bagaimana sih metode pembelajaran atau konsep pembelajaran materi prakarya. Kemudian kita wawancara peserta seberapa tahu mereka berperan dalam materi pembelajaran di daerah tersebut. Ya mungkin cukup itu ya dari saya. Gini. Menurut kalian seberapa berhasilkah dengan adanya media sosial ini kaitannya dengan pembelajaran prakarya di sekolah? Pembelajaran prakarya itu kan sangat membutuhkan peran media sosial seperti menggali informasi tentang benar-benarnya daerah apa aja sih, karena makanan ini kan banyak. Jadi melalui media sosial ini, selain kita juga dapat mempromosikan makanan yang kita buat dengan kelompok, itu juga bisa menggali informasi lebih lanjut seperti makanan tersebut itu bagaimana sih cara membuatnya itu, seperti rasanya, karena kita masih remaja ya, jadi masih butuh belajar banyak selain dari orang-orang tua ataupun tangga yang mengajari kita juga butuh referensi dari internet, dari media sosial juga, karena sekarang ada itu apa namanya mengasih memberikan video tentang bagaimana cara membuat suatu makanan, itu termasuk peran media sosial dalam penelitian kami. Ya, kemudian prakteknya dalam pembuatan makanan ini dilakukan di rumah masing-masing gitu. Iya benar, praktek yang dilakukan di rumah masing-masing peserta didik. Ini tim kalian ini kelas 12 apa bukan? Ini informannya respondennya kelas 12 semua ya? Iya, karena materi pembelajaran pengolahan makanan khas daerah ini diberikan pada saat kelas 11 semester 2. Sedangkan kenapa kita memilih memberikan kuesioner tersebut pada anak kelas 12? Karena mereka sudah melewati materi pengolahan itu, sehingga kita memilih kelas 12 untuk diberikan kuesionernya. Ya, terus ini berlangsungnya hanya satu kali atau sampai saat ini juga masih berlangsung ya? Kayak penjualan online ini. Itu penjualannya saat mereka diberikan tugas, kemudian disuruh guru pengembangannya untuk mempromosikan atau membuat makanan khas tersebut. Yang artinya waktunya itu ketika mereka kelas 11 semester 2. Oh gitu. Soalnya kan kelas 12 beda apa, kemudian belum ada tambahan materi yang lain. Gitu aja. Ya, mungkin cukup itu moderator dari saya. Bisa dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih kepada juri dan ke peserta finalis dari SMA NU 1 Gresik. Tutup. Selanjutnya presentasi saya silakan SKM siap.
Untuk SMA NU 1 Gresik, siapnya bisa dimatikan terlebih dahulu. Sekian presentasi dan pertanyaan dari Ibu Dewan Juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya SMKN 2 Kerasaan. Apakah sudah siap? Siap. Silakan share screen terlebih dahulu. Sudah. Ya. Bagaimana share screen-nya untuk SMKN 2 Kerasaan? Bentar Kak. Sebentar Kak, jaringannya ya Kak. Jaringannya masih kan. Iya. Apakah sudah siap? Siap. Presentasi bisa dimulai dari hitungan 5, 4, 3, 2. Terima kasih kepada panitia lomba melihat tulis nomor 3/2021 dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari tim Moting Lem. Dari Kerasaan. Saya teman-teman lain sebagai ketua tim dan ini dua rekan saya. Dan saya Zakaria Syahrul Ludiansyah sebagai anggota 1. Dan saya Sri Fatimah sebagai anggota 2. Hidup ini merupakan guru bimbing kami. Ibu Nadia Eka sebagai guru bimbing penulisan karya tulisnya. Yang kedua Bapak Ahmad sebagai guru bimbing buatan darat. Terlebih dahulu, kami memperkenalkan provinsi SMK Negeri 2 Kerasaan. SMK Negeri 2 Kerasaan beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 5, Kelurahan Sidamukti, Kecamatan Kerasaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. SMK Negeri 2 Kerasaan yaitu teknik pembangkit tenaga listrik, rekayasa lunak atau FPL, KRO atau TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif, desain dan modelan informasi bangunan atau TPIB, teknik elektronika industri atau TI, teknik bisnis sepeda motor atau TBSM, dan tata busana atau TB. Kami dari SMK Negeri 2 Kerasaan dengan bangga presentasikan karya tulis kami yang berjudul Mobile sebagai penghematan energi di era 4.0 berbasis Internet of Things. Berikut ini merupakan presentasi yang akan di antaranya ikut
Latar belakang, deskripsi inovasi, ruang lingkup inovasi, hardware, software, proses pembuatan, cara penggunaan penggunaan dan lanjutan dan manfaat, biaya dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang, cadangan komoditas batubara diperkirakan akan habis dalam 2 tahun mendatang karena konsumsi batubara yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan salah satu dampak dari penggunaan energi listrik dan efisien. Salah satu efisiensi dalam mencegah dampak tersebut terjadi lebih cepat adalah matikan lampu tidak kan. Deskripsi inovasi. Mobile Based Automatic Layar adalah salah satu terobosan baru dalam solusi pemanfaatan energi di tengah isu sumber daya batubara berupa lampu otomatis yang dapat dikendalikan jarak jauh dengan menggunakan aplikasi seluler melalui smartphone. Otak jam kejadian lampu otomatis ini berbentuk padam WiFi ESP8266 yang sebelumnya telah diprogram menggunakan Arduino IDE dan dihubungkan dengan relay 5 VDC sebagai outputan sekaligus proteksi sebelum menuju ke lampu. Ruang lingkup inovasi produk-produk diharapkan dapat pertimbangan anak-anak perumahan dan perkantoran yang menggunakan sampah manual. Mengapa? Karena salah satu hemat budaya batubara yang juga menggabungi efisiensi besar dalam penggunaannya. Adapun yang digunakan dalam mobile gas operasi adalah sebagai berikut. Modul remote ESP8266, modul relay 5 VDC laptop, lampu PC mampu, smartphone Android, tablet kabel USB, kabel NDA, steker, tang foto, terminal dan yang lain adalah adapun software yang digunakan dalam pembuatan produk ini ialah Arduino IDE 1.8.15, Google Firebase Modular dan yang lain adalah Windows 10. Proses pembuatan dalam pembuatannya bed otomatis yang 6 tahapan. Yang pertama pembuatan skema rangkaian, yang kedua pembuatan rangkaian, yang ketiga pemrograman IoT pada software, yang keempat pembuatan dan terakhir cara pemasangan dan penggunaan pelaksanaannya karena otomatis melalui yang pertama stek lampu listrik, yang kedua matikan lampu WiFi atau internet lainnya, yang ketiga masuk ke dalam aplikasi dan terakhir lampu sudah dapat dikaitkan. Jadwal kegiatan. Penelitian ini melalui 4 tahap kegiatan. Yang pertama, tahap persiapan mulai pada tanggal 4 sampai tanggal 15 Agustus 2021. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian mulai pada tanggal 20 Agustus sampai 15 September 2021. Yang ketiga, tahap wawancara dimulai pada tanggal 17 sampai tanggal 18 September 2021. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tahap desain produk dimulai pada tanggal 18 sampai tanggal 28 September 2021. Keberlanjutan dan manfaat. Dalam perancangannya, mobile automatic telah ditentukan tujuan dan target yang akan dicapai. Salah satunya adalah keberlanjutan dan manfaat di lingkungan masyarakat. Beberapa di antaranya bahkan pengendalian jarak jauh menggunakan aplikasi seluler, memaksimalkan penggunaan IoT sebagai salah satu konsep bisnis di era industri 5.0. Menciptakan pola fungsi energi listrik sebagai penghematan energi listrik. Selanjutnya ialah biaya proses berfiksi. Berikut ini merupakan kabar dan biaya proses pembuatan tablet bersama refleks. Dapat terjadi tablet tersebut untuk satu kali proses pembuatan refleks mengeluarkan biaya sejumlah Rp42.950. Kesimpulan yang pertama ada fleksibilitas dengan adanya sistem pengendalian otomatis atau mobile based automatic masyarakat akan dijaga dengan matikan lampu dan memadamkan lampu dan menyalakan dari jarak jauh menggunakan Android dengan koneksi internet yang diketahui di slide-nya dapat 6 metode karena
pembuatan dasar gaya 2 pakaian 3 pemrograman IoT menggunakan sumber DE 4 koneksi web 5 pembuatan aplikasi seluler modular dan kemudian produk. Prinsip kerja utama mobile web automatic lab adalah smartphone database aplikasi yang diteruskan modul wifi yang sebelumnya telah diprogram untuk mematikan dan menyalakan lampu dengan bantuan relay 5 VDC. Selanjutnya adalah biaya proses produksi yang relatif terjangkau dengan total biaya yang bahkan tidak begitu atau Rp50.000. Produksi mobil web otomatis ini dapat dikatakan adalah terjangkau. Namun hal ini juga harus didukung dengan anak lainnya seperti smartphone, laptop, dan lain-lainnya. Untuk biaya proses produksi dapat dikatakan lebih rendah lagi jika produk mobile web otomatis ini diproduksi dalam skala besar. Dan yang terakhir adalah peluang usaha. Saat ini masyarakat membutuhkan teknologi yang praktis untuk digunakan. Kebutuhan masyarakat akan membuat otomatis yang bersisi secara otomatis dapat menghidupkan atau mematikan lampu secara otomatis dan juga meringankan atau mengurangi tagihan biaya listrik. Hal tersebut dapat membuka usaha, baik skala makro maupun skala mikro. Berikut merupakan komentar dari tim kami. Mari menjaga konservasi energi. Terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SMS KN2N selanjutnya memasuki sesi tanya jawab kepada Dewan Juri. Bersilakan. Terima kasih. Sebelumnya tanya sudah masuk atau belum ini? Masuk Pak. Oke, terima kasih. Selamat pada dari SMKN 2 tetangga Indra ya. Yang pertama saya tanyakan berkaitan dengan yang disampaikan teman-teman dari SMK 2 Kersan tadi, bahwa pengembangan internet atau IoT ini atau software tersebut salah satunya untuk penghematan energi. Nah, yang pertanyaannya, jika sudah dikembangkan dengan model mobil tersebut atau saklar lampu dapat dikendalikan dengan handphone, apakah ini juga akan menghemat energi? Iya Pak. Izin menjawab ya Pak. Silakan. Iya Pak, karena Pak dari latar belakang mobile base automatic mobile BEM ini adalah kami terinspirasi di mana sekolah kami terdapat beberapa bagian yang terkadang lampu tersebut tetap dinyalakan dari pagi hingga sore hari. Dari situ kami muncul inovasi bagaimana cara agar energi tersebut tidak terbuang sia-sia. Nah, jadi terbentuklah inovasi mobile automatic lamp ini. Izin Oke. pernyataan dari Iya, silakan. Kami buat inovasi tersebut memanfaatkan barang-barang atau bahan yang sudah diajarkan dari sekolah kami seperti IT, modul relay 5 VDC, lampu dan lain-lainnya Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Tapi ini lampunya tetap menggunakan listrik kalau kita bicara dengan penghematan energi. Antara saklar manual dengan saklar otomatis yang dikembangkan dari handphone ini atau software kemudian dikembangkan dengan juga handphone, sama-sama menggunakan energi listrik ya ini ya. Masih tetap ya? Iya Pak, masih tetap menggunakan energi listrik. Tapi inovasi ini muncul karena beberapa dari guru kami yang tidak beralamat di SMK Negeri 2 Klaten atau di rumah. Maka dari itu dapat mengendalikan lampunya di rumah. Misal Bapak ada di daerah Surabaya dan rumahnya ada di daerah Jakarta. Dan saat itu rumah Bapak dalam keadaan lampunya menyala. Nah, waktu siang hari kan itu namanya pemborosan energi Pak. Jadi Bapak bisa mengontrol
lampunya dari mana saja, Pak. Saat di rumah itu tidak ada siapa-siapa seperti sedang bekerja atau anak-anak sedang dan lainnya. Seperti itu. Dan juga kategori beberapa kantor atau perumahan masih tidak bisa menghemat energi seperti mematikan lampu dan lain-lainnya. Jadi hal ini dikarenakan beberapa masyarakat bekerja sampai jam 6 sampai di atas, Pak. Seperti itu. Selain itu, di sekolah kami SMK Negeri 2 Keraksaan juga cukup luas, Pak. Nah, jadinya dengan adanya pengendalian lampu secara otomatis ini, kita dapat mempermudah pengendalian lampunya, Pak, dalam satu tempat. Oke, pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan biaya tadi, antara manual dengan pengembangan tersebut, jika dibandingkan sebenarnya lebih murah mana? Kita akan membeli saklar dan dari lampu yang diletakkan itu akan membutuhkan kabel berapa meter sampai di mana saklar tersebut diletakkan. Pada biasanya kan dekat dengan pintu masuk atau yang mudah dijangkau seperti itu. Ketinggian 1,5 meter atau 130 cm ya. Nah itu dengan biaya yang disampaikan tadi lebih hemat mana sebenarnya? Kalau kurang dari 50.000, padahal dari jarak lampu ke saklar pada umumnya orang meletakkan saklar itu kan mungkin kurang dari 5 meter ya kabelnya. Harga kabel plus harga saklar itu berapa ketika dibandingkan dengan software yang Anda kembangkan ini? Sebenarnya hemat mana? Untuk dari segi harga, Pak, itu sama, tetapi kita memiliki kelebihan yaitu dapat dikontrol dari mana saja. Contohnya seperti ini, Pak, ini adalah produk kami. Nah, sedangkan sekolah kami itu kan luas, Pak, jadi bisa dikontrol dari mana saja. Memang saklar itu bisa digantikan dalam satu ruangan, tetapi jika ruangan tersebut tidak ada orangnya kan beda-beda, Pak, seperti itu. Jadi kita bisa mengontrol dari mana saja. Untuk biaya itu harganya itu lebih sama, tetapi kita memiliki keunggulan yang lebih bisa digunakan dari mana saja, seperti itu, Pak. Selain itu, selain bisa dikontrol di mana saja, pengendalian lampu ini juga bisa dijadwalkan, Pak. Jadi bisa secara otomatis hidup jam sekian, lampu ini hidup, jam sekian lampu ini mati, Pak. Dan pengaplikasiannya ini tidak hanya untuk ke lampu, Pak. Bahan-bahan yang digunakan bisa diaplikasikan kepada pintu, gerbang, dan lain-lainnya, seperti yang memerlukan pengunci, seperti itu, Pak. Oke, ini kan tadi yang dipaparkan lebih pada satu lampu. Kalau misalkan aliran atau seluruh lampu dalam rumah bisa? Atau Bisa, Pak. Kendalian Dengan tambahan menggunakan relay, Pak. Oh, berarti nanti akan lampu itu bisa bersama-sama atau tetap berbeda-beda? Bisa diatur, Pak. Bisa diatur, ya. Bisa untuk dimatikan hanya satu lampu atau untuk beberapa lampu. Nah, itu ada di sistem pengendaliannya nanti, Pak, saat waktu coding, seperti itu. Oh, gitu. Oh, ya, dengan software coding juga ya ini ya. Kemudian untuk yang pengembangan software tersebut, misalnya dikembangkan yang suaranya, Pak, kurang terdengar. Saya ulangi lagi. Berkaitan dengan pengembangan software tersebut, misalnya dikembangkan ke bidang yang lain, contohnya laptop, komputer, itu juga bisa dikendalikan dari tempat lain? Bisa, Pak. Itu karena di jurusan kami juga ada rekayasa perangkat lunak yang mengajarkan sistem-sistem tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi itu bisa untuk membuat aplikasi yang mengontrol baik dari lampu, laptop, ataupun lainnya. Ini karena bahannya juga mudah didapat, Pak, seperti itu. Untuk dikontrol bisa keduanya bisa menggunakan sistem web, Pak. Jadi kan di laptop maupun di handphone itu tetap sama, Pak. Jadi nggak usah perlu pakai aplikasi untuk mudahnya. Itu, Pak. Oke, kalau aplikasi tersebut dikembangkan di bidang yang lain selain lampu, itu untuk pembiayaan barang-barang yang dibutuhkan kisarannya itu hampir sama atau akan lebih terlihat pada melihat dari ini apa benda yang akan dikembangkan, misalnya selain lampu? Pengembangannya nanti, Pak, biaya itu sama, hanya penambahan pada relay. Nah, relay ini berfungsi untuk menambahkan daya dan pengontrolan secara jarak jauh. Sebenarnya biayanya kurang lebih sama, Pak, karena otak kerjanya juga sama, yaitu IoT atau Internet of Things itu. Jadi
programnya menggunakan IoT tadi, baru bisa dikontrol. Seperti kalau di gerbang itu menggunakan bantuan solenoid valve, Pak. Jadi untuk mengunci atau membukanya itu menggunakan solenoid valve, dan beberapa lampu indikator lainnya juga memerlukan LED, Pak, untuk memberikan lampu indikator menyala atau tidak, aktif atau tidak, seperti itu Pak. Untuk IoT ini sudah dikembangkan secara full, Mas, implementasinya di sekolah Anda? Untuk saat ini pengembangan IoT di sekolah hampir keseluruhan menggunakan IoT, Pak, seperti gerbang sekolah, pintu kelas, AC, lampu, dan lain-lain, Pak. Oke, intinya berarti tanpa harus dikendalikan manusia, berarti bisa diatur Ya, atau Pak. Ya, disetting beberapa ada yang dengan menggunakan keinginan, suhu, time frame ya. sensor cahaya maksud saya, Pak. Oke, panitia masih ada berapa menit lagi dari waktu untuk peserta ini? Waktu masih 1 menit. Oke, mungkin saya cukupkan karena sudah banyak yang saya tanyakan dari presentasi Terima kasih kembali, Pak. peserta dari SMK N2 Kraksan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi waktunya untuk panitia. Monggo. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dewan Juri dan juga peserta SMKN 2 Perasaan. Selanjutnya langsung ke presentasi dari MAN 1 Blitar. Bisa langsung. Maaf sebelumnya bisa mendengar suara kami. Ya, sudah terdengar. Dewan Juri yang terhormat, izin untuk share screen PowerPoint karya tulis kami. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Prestasi bisa dimulai dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim MAN 1 Blitar akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Kolaborasi Penggunaan Google Calendar dengan Blended E-Learning untuk meningkatkan kedisiplinan siswa MAN 1 Blitar pada masa pandemi COVID-19. Hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama, akan kami bahas tentang pendahuluan. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID sejak 2019 membuat perubahan besar dalam segala bidang. Seluruh aktivitas harus dilaksanakan secara daring, termasuk kegiatan belajar mengajar. MAN 1 Blitar ingin memastikan agar pembelajaran tetap bisa terlaksana, sehingga akhirnya memanfaatkan media pembelajaran berupa blended e-learning. Namun, ada efek negatif dari pemanfaatan e-learning, yaitu berkurangnya aktivitas tatap muka antara guru dan siswa yang menyebabkan siswa cenderung kurang disiplin dalam memenuhi tugas di e-learning. Oleh karena itu, kami mengangkat tema Google Calendar sebagai aplikasi yang dikolaborasikan dengan e-learning untuk membantu siswa dalam mengorganisasikan kegiatan belajar. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana proses kedisiplinan belajar, serta bagaimana tanggapan siswa terhadap kolaborasi ini.
Lalu tujuannya bisa dilihat pada slide PowerPoint kami. Nah, diperoleh manfaat sebagai berikut. Membantu memaksimalkan proses belajar, time management, serta mengajak siswa untuk lebih melek terhadap teknologi. Metode penelitian. Pada rancangan penelitian, kami menggunakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui efisiensi kolaborasi penggunaan Google Calendar dengan blended e-learning. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur dengan sumber pustaka sebagai bahan kajian. Dalam batasan masalah, hal ini kami masih dalam tahap memberikan ide untuk kolaborasi Google Calendar dengan blended e-learning. Penelitian ini kami lakukan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober 2021 melalui online dengan cara mengisi angket di Google Form. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah internet, handphone, laptop, serta Google Form. Pada proses penelitian, kami membuat angket di Google Form tentang kolaborasi penggunaan Google Calendar dengan blended e-learning. Metode pengumpulan data dan analisis data. Metode pengumpulan data kami memberikan angket di mana dua perwakilan kelas 10, 11, 12 Mang 1 Blitar yang terdiri dari 78 responden. Angket ini berisi mengenai ide untuk kolaborasi Google Calendar dengan blended e-learning. Hal ini untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa Mang 1 Blitar pada masa pandemi COVID-19 ini. Data yang telah didapatkan pada metode yang telah saya jelaskan tadi akan dikumpulkan dan dianalisa secara deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data berdasarkan fakta dari hasil angket. Kemudian kami mendapatkan hasil. Berbicara soal e-learning, proses pembelajaran daring Mang 1 Blitar saat ini sudah menggunakan e-learning. Mengenai proses pembelajaran melalui e-learning ini, sebanyak 78 siswa sebagai responden memberikan pandangan mereka tentang keefektifan e-learning. 71,8% responden menyetujui e-learning cukup efektif. Sedangkan sisanya berpendapat e-learning kurang efektif karena seringnya gangguan jaringan dan penyampaian tugas yang tidak menarik. Di samping hal itu, salah satu hasil produk pengembangan e-learning yang dilakukan oleh Mang 1 Blitar adalah blended e-learning. Blended e-learning ini sudah memuat fitur berupa daftar tugas yang telah lampau hari ini dan masa depan. Di samping kelebihan tersebut ada kekurangannya, yaitu tidak adanya notifikasi pada fitur daftar tugas tersebut. Kekurangan e-learning Mang 1 Blitar tersebut mengakibatkan siswa menjadi tidak disiplin dalam pengumpulan tugas. Untuk menyiasati hal tersebut, siswa membuat reminder menggunakan berbagai media, seperti sebanyak 9 siswa menggunakan kertas, sebanyak 13 siswa menggunakan note handphone, sebanyak 22 siswa menggunakan aplikasi lain, dan 6 siswa tidak membuat reminder apapun. Akan tetapi, 77,3% siswa masih atau setidaknya pernah melewatkan tugas sekolah mereka. Hal ini disebabkan karena dalam media-media tersebut tidak menyediakan notifikasi. Maka dari itu, kami menawarkan solusi berupa sebuah aplikasi reminder yang menyediakan notifikasi, yakni Google Calendar. Google Calendar adalah aplikasi web yang dikeluarkan Google pada tahun 2006 lalu. Google Calendar membantu pengguna mengorganisasikan kegiatan dan memberikan notifikasi berupa pesan Gmail, ataupun notifikasi pop-up. Sebagai siswa, Google Calendar ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kedisiplinan kami. Di dalam kuesioner yang sudah kami sebarkan, kami menanyakan apakah responden pernah menggunakan Google Calendar. Sebanyak 61,8% responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah menggunakan Google Calendar. Sedangkan sisanya menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan Google Calendar. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, kami bertanya mengenai ketertarikan responden untuk mencoba Google Calendar sebagai aplikasi reminder mereka. Hasil yang kami dapatkan sangat mengejutkan. Sebanyak 92% siswa memperlihatkan ketertarikan mereka untuk mencoba Google Calendar. Karena Google Calendar menyediakan notifikasi, membuat kegiatan menjadi lebih sistematis, memiliki tampilan yang sederhana, serta pengoperasian yang simpel, dan tentu saja Google